Mereka basah bajunya, seragamnya basah, gimana mereka? Allahu Akbar. Belum sampai sekolah, Allahu Akbar, dalamnya itu sungai. Ini kalau hujan nggak bisa dilalui, ini licin pasti. Ini jalan baru. Allahu Akbar, ini. Cepat sebelum banjir. Nyebrang. Allah. Allah. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu adalah anak saya. Saya tidak akan tega melihat anak saya. Anda mengatakan Indonesia negara yang kaya, itu bullshit. Tidak ada gunanya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan mereact beberapa video yang akan membuat murid-murid Malaysia, murid-murid negara jiran itu iri dengan murid-murid di Indonesia. Karena murid-murid di Malaysia tidak akan merasakan apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang didapatkan oleh murid-murid Indonesia. Tentu kalau mereka tengok video ini, mereka akan iri dengan murid-murid Indonesia dan mungkin mereka akan berkeinginan untuk menjadi warga Indonesia agar bisa bersekolah ke Indonesia dan bisa mengalami, merasakan, dan intinya merasakan sensasi menjadi murid Indonesia yang sesungguhnya. Ya, mereka akan iri. Apa itu? Oke, mari kita tonton videonya bersama-sama. Pak Prabowo. Oke, sebentar. Di tengah anggaran MBG dan Kopdes yang fantastis, warga Melidi Aceh Timur masih harus menyeberangi sungai setiap hari karena jembatan yang lama tak kunjung selesai. Oke. Pak Prabowo. Aceh Timur masih Indonesia. Betul. Aduh, itu anak-anak pada nungguin apa tuh? Murid sekolah harus nyebrang ke sini. Ini adalah jembatan yang sudah berapa tahun yang lalu dananya turun tapi nggak dibangun. Tuh, cuma bangunan itu aja katanya warga sekitar ini 2M. Cuma nggak ada bangunannya. Allah. Ini bekas banjir. Cuma memang sebelumnya nggak ada bangunannya, Pak Prabowo. Udah bertahun-tahun rusak tetapi jembatannya tidak kunjung diperbaiki. Anak-anak kesulitan untuk pergi dan pulang sekolah. Harus menyeberangi sungai yang lumayan luas sekali itu kalau menurut saya ya. Allahu Akbar, bukan satu bulan, 2 bulan itu jembatan rusak, tapi sudah bertahun-tahun tapi tidak kunjung diperbaiki. Allahu Akbar. Ini di Aceh Timur, lagi-lagi di Aceh Timur. Oke. Kasihan sekali tuh anak-anak pada nungguin perahu tuh. Sewaktu kecil kita. Pak Prabowo. Ya Allah, ini menanjak sekali teman-teman ya. Sebentar, MBG nggak dapat juga kan? Kalau ada pilihan kami lebih pilih akses menuju sekolah kami diperbaiki ya. Oke. Ya Allah, ini menanjak sekali teman-teman ya. Allah, itu naik jurang ya tuh anak-anak ya, anak-anak dasar, anak-anak sekolah rendah. Karena di sana ada lebah. Ini kalau hujan nggak bisa dilalui, ini licin pasti. Ini jalan baru. Allah Akbar, ini siapanya nih? Ini gurunya kan? Biasa kita lalui itu ada lebah. Anak-anak di sini sebutnya opu. Makanya kita lalu jalan pintas. Ya. Allah, udah Pintas belum dan sampai ke tapi sekolah udah capek duluan mereka. tinggi. Ya Allah. Allah, kasihannya. Wah. Ya Allah, anak-anak kalian ya yang ada di pelosok sana, untuk menuju sekolah saja kalian susahnya seperti ini. Belum lagi Anda menghadapi, nanti kalau sudah dewasa, belum lagi Anda harus menghadapi kejamnya dunia, kejamnya Indonesia, kejamnya pemerintah Indonesia. Allahu Akbar, mau cari ilmu aja susahnya minta ampun. Ini anak-anak Indonesia di pelosok sana. Oke, lanjut. Menanjak sekali teman-teman ya. Lagi butuh jembatan atau MBG? Sebentar, bantu kami tag pemerintah. Kalau memang MBG sulit untuk kami di sekolah terpencil, boleh tidak kami dibuatkan jembatan saja, Pak? Ya, ini bagaimana juga mau ngirim MBG kalau tidak ada jalannya seperti ini? Ya, oke. Lagi butuh jembatan atau MBG? Butuh jembatan katanya. Ya iyalah, mereka susah setiap hari pergi ke sekolah.
aksesnya seperti ini Allah. Semacam keberhasilan yang mereka dapat menyeberangi sungai ya. Lagi butuh Ini jembatan kalau atau banjir MBG? kayak gimana nih? Ini kan belum banjir, ini biasa nih, nggak ada hujan. Siswa kami tidak tenang belajar saat hujan karena takut sungai meluap. Allahu Akbar ya. Ya, mereka pasti kepikiran kalau sudah hujan, sudah mendung, sudah berawan ya. Di dalam kelas mereka pasti sudah kepikiran nanti pulangnya gimana nih kalau banjir, pulangnya gimana, seperti itu. Pasti mereka nggak tenang belajar di sekolah karena terbayang-bayang dengan sungai yang banjir, sungai yang akan banjir. Allahu Akbar ya Allah. Demi sekolah, siswa di Kalimantan Selatan nekat seberangi sungai pakai baskom. Hah? Pakai baskom? Baskom itu macam apa ya kalau di Malaysia? Macam besen, apa wadah air tuh? Mari kita tengok. Allahu Akbar ya Allah, anak kecil seperti itu harus Allah ya Allah ya Rabbi, perjuangan mereka ya untuk menuntut ilmu. Itu kalau ada buaya gimana ya? Itu gimana kalau dia nyemplung? Allahu Akbar. Dia pulang ya, pulang dari sekolah ya. Nampaknya itu rumahnya atau sekolahnya itu. Ya Allah, perjuangannya ada ya. Ya Allah sayangku, perjuanganmu. Oh, dia mau pergi sekolah, terus biasanya ditaruh di kayak rumah tadi tuh. Allah, saya tidak bisa membayangkan kalau itu adalah anak saya. Saya tidak akan tega melihat anak saya melakukan ini demi untuk sekolah. Bahaya sekali. Kalau tenggelam gimana mereka? Gimana dia kalau tenggelam? Ini berangkat sekolah, nanti pulangnya gimana? Allah Akbar, itu gimana kalau ada hewan-hewan buas ya? Gimana kalau ada tiba-tiba ada buaya? Allahu Akbar. Kalau melihat video seperti ini aku semakin geram dengan pemerintah. Bentar. Jembatan putus, siswa SD di Jambi bertaruh nyawa untuk tetap sekolah. Ini di Jambi ya. Oke. Jembatan putus sampai siswa bertaruh nyawa untuk pergi ke sekolah. Oke, tonton. Mereka basah bajunya, seragamnya basah. Gimana mereka? Allahu Akbar. Belum sampai sekolah, Allahu Akbar, dalamnya itu sungai. Baju mereka basah. Gimana mereka bisa belajar dengan baik di sekolah? Allah, kalau sampai terlepas itu terbawa, itu lumayan deras loh airnya. Allahu Akbar. Kenapa sih kalau jembatan putus tidak segera dibuatkan jalan alternatif, jembatan alternatif sederhana aja dulu ya. Sederhana dulu, yang penting bisa dilewati oleh anak-anak. Itu gimana nanti nyampe sekolah udah basah kuyup? Itu gimana juga dengan bukunya? Pasti rusak. Sepatunya, bajunya basah semua, badannya basah semua. Nanti sampai sekolah masuk angin, sakit. Allahu Akbar, saya nggak bisa ngebayangin ya bagaimana mereka ya. Ini kan jembatannya putus, kenapa sih nggak dibuat jembatan sementara? Yang penting jembatan itu bisa dilewati oleh anak-anak gitu ya, meskipun nanti cuma bisa dilewati satu orang gantian gitu. Kenapa sih nggak berinisiatif bikin jembatan sementara aja dulu sebelum nunggu jembatan yang rusak tadi itu diperbaiki? Kasihan anak-anak ini, mereka mau belajar bukan mau mandi. Kenapa harus ini yang harus mereka lalui?
Ini apa lagi nih? Perpustakaan sekolah di Blitar dirobohkan untuk Kopdes. Siswa kehilangan ruang baca. Ini di Berut ya, Jawa Timur. Allahu, demi Kopdes, demi Koperasi Desa Merah Putih, perpustakaan dibongkar alias dirobohkan sehingga anak-anak sekolah menjadi kehilangan tempat membaca. Ini benar-benar nih pemerintah nih, pejabat nih. Tempat untuk anak-anak membaca, belajar malah dibongkar, dirobohkan, diganti dengan toko buatan pemerintah alias Kopdes yang ya Allah, sampai dia bersujud memohon-mohon supaya tidak dibongkar, dirobohkan. Coba baca komennya. Menurut kalian mana yang jauh lebih penting, literasi atau koperasi di tengah hutan? Indonesia emas, Indonesia cemas. Apa Prabowo tidak mau rakyat Indonesia pintar? Itu strategi Prabowo supaya rakyat Indonesia tidak bisa melawan mereka pakai pengetahuan. Miris, ini mau dibawa kemana sih rakyatnya? Makin kesini seolah makin nggak boleh belajar. Gaji guru kecil, akses pendidikan diminimalisir. Kayak pemerintah takut banget kalau rakyatnya pinter. Udah gila, anggaran Perpusnas dipangkas, sekarang perpustakaan dibongkar demi Kopdes. Allahu Akbar, Indonesiaku sedang dirusak oleh pertahanannya sendiri. Allah, kebutuhan perut lebih penting daripada kebutuhan otak. Allah, bergeramnya saya mendidih rasanya dalam dada nih. Allah, mana ruang belajar dibongkar demi Kopdes yang entah apa itu tujuannya, fungsinya. Hai guys, guru honorer jalan kaki. Apa nih? Gaji belum turun, guru honorer ini bersyukur dapat untung dari jualan kamus 40.000 rupiah. Oke. Hai guys, guru honorer jalan kaki hari ini gajian guys. Mana Mari jalan kita kaki ya unboxing gurunya gaji ya? Kita. Oke, taruh sini dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim guys. Ini dia. Sebenarnya ini nggak gajian sih, cuman tadi kan anak-anak beli kamus. Nah, aku kan jualan juga kan di rumah. Jualan Harganya kamus. 22.000 ya untuk 20 lebih anak gitu. Kayak ini kan ininya, terus ini tuh modalnya. Modalnya itu sekitar 400-an berapa gitu ya kan. Alhamdulillah. Jadi keuntungan hari ini 10.000 kita buat tabung umroh ya guys ya. Masih sekitar 250-an, masih ada yang nggak bayar. Kita simpan dulu, masuk kantong. Dan ini dia keuntungan kita jualan hari ini. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena gaji bulan ini tuh masih belum turun juga ya kan. Kalau turun pun paling sekitar 300 ribuan, tapi it's okay, ini dapat 40.000. Jangan lupa bersyukur ya guys ya. Kalian yang punya gaji UMR, di atas UMR, apalagi yang gajinya 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, harus bersyukur ya guys ya. Nanti kalau ada yang tanya kenapa mau jadi guru, nggak ada yang nyuruh jadi guru guys, nggak ada. Cuman kalau semua pemikiran orang seperti itu, lantas siapa yang mau ngajar anak kalian gitu. Betul. Udah gitu aja weh. Saatnya kita pulang guys. Hai guys. Yang sabar abang, hidup di negara ini memang harus banyak bersabar ya. Harus banyak istighfar, harus banyak bersabar, karena beginilah negara kita. Yang mana pemerintahnya tidak begitu mementingkan pendidikan, sehingga kesejahteraan guru itu diabaikan, dinomor sekiankan. Allah. Oke, lanjut. Guys, guru honorer jalan kaki. Kekuatan medsos bisa bantu bikinkan kami jembatan gaya. Kami sudah lelah memohon kepada pemerintah. 80 tahun Indonesia merdeka dan selama itu suara kami terabaikan. Allah Rabbi. Oke, kita tonton videonya. Lagi-lagi anak-anak seberang sungai untuk sekolah. Ya Allah Rabbi. Sudah berpuluhan tahun warga sana meminta jembatan di sungai ini, tetapi tidak dikasih ya.
meminta akses jalan menuju sekolah tidak kunjung dibangun sudah berpuluhan tahun. Tetapi pemerintah mengabaikan. Apa susahnya mempermudahkan rakyatnya, anak-anak Indonesia, untuk pergi ke sekolah? Bukankah negara itu juga senang, pemerintah itu juga happy kalau melihat rakyatnya itu pintar? Kecuali kalau memang pemerintahnya tidak mau rakyat Indonesia itu pintar atau cerdas. Ya Allah, merdeka sudah 80 tahun, tetapi pemandangan seperti ini tuh masih ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Anak-anak masih susah untuk pergi ke sekolah karena minimnya akses jalan menuju sekolah. Bukan minim lagi, tetapi memang tidak dibangun ya, seperti ini memang tidak dibangun. Allah, geramnya saya. Saya rasa Indonesia merdeka 80 tahun seharusnya sudah tidak ada lagi seperti ini. Saudara, perpustakaan di sebuah gedung sekolah di Blitar, Jawa Timur dirobohkan demi membangun koperasi Desa Merah Putih. Oh, ini yang tadi ya. Akibatnya proses belajar mengajar terganggu dan siswa kehilangan ruang membaca. Siswa sekolah negeri Telogo 2 di Kecamatan Kanigoro, Blitar tak bisa lagi membaca buku dengan nyaman di perpustakaan sekolah. Aduh, mana Perpustakaan itu dirobohkan foto Prabowo-nya gede dengan banget, Koperasi sumpah. Desa Merah Putih. Geramnya, ya Kegiatan Allah. literasi yang dilakukan seminggu 2 kali terpaksa dihentikan. Suara berisik pembangunan program prioritas pemerintah itu turut membuat proses belajar mengajar terganggu. Pemda Blitar mengklaim akan berupaya merevitalisasi gedung sekolah tersebut, termasuk perpustakaan baru. Pemda Blitar mengklaim lahan yang digunakan sekolah tersebut Oh, mereka belajar di luar tuh. desa. Namun pihak sekolah menyayangkan tidak ada koordinasi atas pendirian koperasi Desa Merah Putih ini. Ya, perpustakaan itu adalah ruang belajar anak-anak sekolah, ruang literasi anak-anak sekolah, ruang membaca anak-anak sekolah. Rela dirobohkan, dibongkar hanya demi untuk membangun Kopdes, toko koperasi Desa Merah Putih buatan pemerintah yang banyak korupsi di dalamnya itu, yang tujuannya entah apa itu, banyak protes dari rakyat. Ruangan yang bikin pintar anak-anak Indonesia dirobohkan. Tujuannya apa sih pemerintah ini? Cepat sebelum banjir. Apalagi nih? Cepat sebelum banjir, perjuangan anak pulang sekolah di Tonombo lewat sungai tanpa jembatan. Tonombo itu di mana? Tonombo itu di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah. Oke, kita tonton videonya. Cepat sebelum banjir. Nyebrang. Allah, mereka berlari-larian karena takut banjir. Sungainya takut banjir. Ini kayaknya yang tadi itu, yang di awal-awal itu ya. Allahu Akbar, mereka tidak aman. Berangkat pulang sekolah tidak aman. Bagaimana bisa tenang dia di sekolah untuk belajar? Cepat sebelum banjir. Allahu Akbar. Nyebrang. Pakai baju batik pada besok ya. Jangan lewat di bawah pohon kelapa. Cepat sebelum banjir. POV ketika anak sekolah di pelosok negeri harus bertaruh nyawa demi bisa bersekolah. Ini apalagi nih, ya Allah. Ini hampir sama kayak tadi tuh. Ini pakai gabus, pakai styrofoam. Allahu Akbar. Ini AI apa asli sih? Kenapa sih di zaman yang sudah modern seperti ini masih ada saja anak-anak yang kesusahan untuk pergi ke sekolah? Oke, saya rasa udah ini ya, kita sudah tonton videonya bersama-sama, dan Allahu Rabbi, ini sangat ironis sekali, dalam hampir setiap kesempatan Bapak Prabowo, pemimpin Indonesia, Presiden Indonesia, itu sering mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya.
Lantas kekayaan itu buat apa? Kalau akses pendidikan masih seperti ini, kalau anak-anak sekolah masih kesusahan untuk pergi ke sekolah, masih bertaruh nyawa untuk pergi ke sekolah. Mereka berangkat ke sekolah tidak tenang, pulang ke sekolah tidak tenang. Bagaimana bisa mereka belajar dengan fokus di sekolah? Negara yang sudah merdeka lama sekali, sudah 80 tahun merdeka dengan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya pemandangan seperti ini sudah tidak ada. Prabowo, Anda punya mata, Anda sebagai presiden, Anda punya mata. Apakah Anda tidak melihat hal-hal seperti ini? Apakah staf-staf Anda tidak menunjukkan hal-hal seperti ini itu masih ada di pelosok desa, di pelosok negeri? Ayolah Bapak, ya. Buka mata Anda, lihat apa yang terjadi di luar sana. Betapa susahnya anak-anak Indonesia untuk menuntut ilmu. Karena akses menuju sekolahnya seperti itu. Harus bertaruh nyawa. Anda mengatakan Indonesia negara yang kaya itu bullshit. Tidak ada gunanya. Apakah tidak tergerah di Anda apabila Anda melihat video-video seperti ini? Anak-anak Indonesia, Pak, bertaruh nyawa untuk masa depannya. Mereka adalah masa depan bangsa yang akan memajukan negara ini, Bapak. Tidakkah Anda punya hati nurani? Oke lah Bapak, kalau seandainya Anda sudah bekerja dengan baik, sudah menggelontorkan biaya anggaran kepada pemerintah daerah, kemudian tidak dikerjakan oleh pemerintah daerah, dan seharusnya Anda tidak boleh berhenti di situ, harus ada pengawasan. Anda ini adalah pemimpin negara, Bapak. Anda ini punya kekuasaan, Anda punya wewenang. Anda boleh saja marah, boleh saja memaki-maki kepada pemerintah daerah yang mengabaikan pembangunan, terutama akses pendidikan. Anda boleh saja panggil mereka, pemerintah daerah yang mengabaikan akses pendidikan, Anda panggil ke Jakarta atau Anda datangi ke sana, marahi dia. Anda punya wewenang Bapak untuk melakukan itu, untuk menghardik para pejabat daerah itu. Anda punya wewenang, Anda tinggal melakukan itu. Allahu Akbar. Apa gunanya presiden? Apa gunanya Indonesia punya pemimpin kalau tidak bisa menertibkan pejabat-pejabat daerah, tidak bisa menertibkan pemerintah daerah? Kecuali pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan presidennya sama saja. Ada kontrak politik atau ada hal lain di belakangnya, sehingga hal seperti ini dibiarkan, terkesan dibiarkan oleh pemimpin Indonesia ini. Nanti giliran rakyat itu bersuara kritis, mengkritiki kebijakannya, polisinya dianggap nyinyir, diusir di negara ini, disuruh cari negara lain, ya, dimusuhi. Playing victim ketika berpidato. Entahlah, saya sudah kehabisan kata-kata, dan saya rasa ini akan membuat murid-murid Malaysia iri dengan murid Indonesia karena mereka tidak bisa mengalami hal seperti ini, tidak bisa mendapatkan pengalaman yang didapatkan oleh anak-anak Indonesia ketika pergi dan pulang sekolah. Oke, saya rasa itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.